Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran aritmatika dengan subtopik barisan bilangan. Dan bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak WWK Sulistyo Wibowo. Nah, sebelum itu kenalin, namaku Haikal Mahran dari program studi fisioterapi Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Nah, seperti yang udah pernah aku bilang, aku emang suka banget sama subtes penalaran umum, khususnya penalaran aritmatika, penalaran analitis, karena ya soal itu biasanya aku kerjain cepet dan biasanya seru aja gitu ngerjainnya. Dan saat-saat SNBT juga kayak ketika ada tambahan di les itu biasanya aku ikutin dan itu paling seneng banget aku kerjain. Yuk, jadi kita langsung bahas lebih lanjut aja. Nah, sebelum itu kita harus tahu penalaran aritmatika itu apa. Nah, penalaran aritmatika itu berkaitan dengan barisan bilangan, operasi matematika seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Lalu juga ada himpunan serta pola bilangan. Nah, buat mempermudah dalam mengerjakan soal tipe penalaran aritmatika, StudyMates harus menguasai perhitungan dasar seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, semua itu tuh termasuk ke operasi matematika. Kayak gitu buat penalaran aritmatika. So, kita bakal bahas lebih lanjut tentang barisan bilangan pada kesempatan kali ini. Nah, barisan bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Jadi, udah bilangan ini tuh diurutkan dan ada aturannya gitu. Mirip-mirip seperti pola bilangan. Jadi, kita langsung aja yuk ke contohnya. Yang pertama ada angka 4, 7, 10, 13, 16, 19. Nah, bisa dilihat di sini aturannya itu adalah plus 3. Dari suku 1 ke suku berikutnya sampai ke angka 19 itu plus 3. 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 13 tambah 3, dan seterusnya sampai nggak habis-habis barisannya. Lalu ada juga di bawah ini 120, 115, 110, 105, dan 100. Untuk polanya atau aturannya itu adalah dikurang 5 masing-masing suku. 120 kurang 5, 115, 115 kurang 5, 110, dan terus sampai sukunya tuh nggak habis-habis. Ini makanya ini tanda titik-titik ini adalah dan seterusnya. Nah, untuk barisan bilangan itu sendiri dibagi dua. Yang pertama itu adalah barisan bilangan aritmatika. Nah, apa sih barisan bilangan aritmatika itu? Nah, barisan bilangan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang selisih dua suku berurutannya selalu tetap atau sama. Nah, itu disebut juga beda. Jadi selisihnya itu bedanya ya, disebutnya beda. Nah, yang tadi kita udah bahas, yang plus 3 sama minus 5 tadi di sebelumnya, itu juga termasuk ke barisan bilangan aritmatika ya, study mates. Nah, kayak ini contohnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, untuk bedanya itu adalah berarti plus 2, karena dari setiap suku satu ke suku yang berikutnya itu adalah ditambah 2. Kayak 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, dan seterusnya. Dan ketika dikurangkan juga atau dibuat selisih antara keduanya, antara 2 dan 4, 4 kalau dikurang 2 itu kan 2 ya. Nah, maka dari itu bedanya itu adalah 2. Ini bedanya. Nah, yang kedua itu adalah barisan bilangan geometri atau ukur. Nah, barisan bilangan geometri ini memiliki pengali atau rasio. Mungkin kalian udah familiar ya sama rasio-rasio ini. Dan juga barisan bilangan aritmatika, karena kan kalau nggak salah tuh udah pernah dibahas ya di kelas 8 kalau nggak salah ya. Nah, untuk barisan bilangan geometri ini rasionya yang tetap dan memiliki perbandingan yang sama untuk setiap dua suku berurutan. Jadi ketika dua suku berurutannya ini dibuat perbandingan, itu tuh perbandingannya sama gitu. Lalu kita langsung aja ke contohnya. Contohnya ini ada 2500, 500, 100, 24.
Nah, bisa dilihat di sini pengalinya itu sama dan tetap dari setiap suku satu dari setiap suku yang satu ke suku yang lain. Nah, 2500 ke 500 kan berarti dikali seperlima. Lalu 500 juga ke 100 kali seperlima. Seterusnya sampai akhir. Lalu ketika kita buat perbandingan ya. Misalnya 500 sama 2500. Ini 500 sama 2500. 2500. Nah, ini kan kalau ada 0 kayak gini bisa kita coret kan ya, study mates. 0 coret, 0 coret, sama dengan di sini berarti 5/25. Nah, 5/25 masih bisa disederhanain dong. 5 bagi 5, 1. Dan 25 bagi 5 juga 5. Dah. Jadi, sama kan perbandingan sama rasionya. Yang maksud dengan perbandingan sama kayak gitu. Dan kalau misalnya 100/500, itu juga kan menghasilkan 1/5 kan. 20/100 juga 1/5. Jadi itu yang dimaksud perbandingan yang sama untuk setiap dua suku yang berurutan. Ingat ya, study mates, dua suku yang berurutan. Nah, itu dia tuh tentang barisan bilangan geometri. Gimana? Udah aman kan tentang barisan bilangan? Aman dong pastinya. Yuk kita lanjut aja ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama itu ada 57, 69, 81, dan juga 93. Nah, untuk tips dari aku kalau nemu kayak gini bisa kita cari pola-polanya gitu atau aturannya dengan mengurangkan dua suku berurutan. Misalnya kita kurangin dulu 69 sama 57 ya. Nih, 69 kurang 57 itu adalah 12. Lalu 81 dikurang 69 juga 12. Berarti kemungkinan 93 kurang 81 juga 12 dong. Ya nggak sih? Coba kita cek ya. Nih 93 dikurangi 81. Nah, hasilnya adalah jeng 3 kurang 1 2, 9 kurang 8 1. Nah, sama kan 12. Berarti otomatis polanya itu adalah ditambah 12 ya. Atau aturannya ditambah 12. Karena kan ini kan makin kesana makin besar dong. Sesuai dengan urutannya 57, 69, 81, 93. Itu berarti ditambah 12. Berarti 93 ditambah 12 itu adalah, kita tulis di sini, 93 ditambah 12 adalah 5. Nih 3 tambah 2, 5. 9 tambah 1, 10. Sama kan 100. Aduh kejauhan lagi nih, 105. Nah, seperti yang udah aku tulis di sini, beda atau selisihnya tetap yaitu 12, sehingga 93 tambah 12, 105. Kayak gitu buat pembahasan nomor 1. Ini termasuk pola barisan bilangan aritmatika ya, karena beda atau selisih itu tetap setiap sukunya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 ada soal 20, 5, 5/4, 5/16. Nah, buat cari rasionya, ini kan kalian karena ini angka yang masih kecil, bisa dong kayak 20 ke 5 tuh pasti kayak, oh dibagi 4. Ini 5/4, oh 5 dibagi 4. 5/4 ke 5/16, oh dibagi 4 juga gitu kan. Masih bisa kita raba-raba gitu, atau kita apa ya, kayak cari-cari nih, oh apa ya yang sesuai gitu. Tapi kalau misalnya angkanya udah gede banget, buat aja perbandingan antar dua suku berurutan buat cari rasionya. Misalnya gimana? Misalnya gini, suku berurutannya 20 sama 5. Kita bikin aja 5/20. Buat cari rasionya. Nanti ketemu deh. Nah, ini sama-sama dibagi 5 dong, ya kan? 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5 itu adalah 4. Nah, 1/4. Tapi kita mesti cek juga ke suku yang lain, takutnya beda kan. Nah, sekarang ini 5/4 dibanding 5 ya. Ini 5/4. Kita bikin begini, 5/4 dibagi 5. Kayak gini ya. Oke, lalu
Ini kan, kalau dibagikan berarti 5/4 gini. Ini kayak pelajaran pas SD aja. Dibagi, salah. Dibagi, ini tanda bulat. Nah, dibagi 5. 5 itu kan sebenarnya 5/1 ya. Cuman karena per 1 makanya nggak ditulis. Gini. Nah, selanjutnya karena kalau pembagian berarti yang sebelah sini itu harus diukir posisinya dong. Ya kan? 5/4 berarti 5/4 dikali 1/5. Ya kan? Dikali 1/5 karena posisinya ditukar. Nah, 1/5. Nah, karena lihat ada yang sama nih, 5 sama 5 bisa aja dong langsung kita coret. Kita coret yuk biar ketemu hasilnya. Nih, 5 coret, 5 coret, menghasilkan 1/4 juga. Nah, kayak gitu buat cari rasionya. Berarti nanti kalau misalnya 5/16 dibandingkan sama 5/4, jadi dibikin perbandingan 5/16 per 5/4, itu pasti ketemu juga nanti hasilnya 1/4. Maka dari itu rasionya tetap yaitu 1/4. Sehingga suku berikutnya tinggal 5/16 dikali 1/4. 5/64. Gitu buat nomor 2. Ya ini kalau nomor 2 ini barisan bilangan geometri ya, study mates. Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ada contoh lagi nih. Nah, kita langsung aja yuk. Ada angka 15, 21, 10, 16, dan juga 5. Ini ya yang nomor 3 ini. Lalu pembahasannya kita perhatikan pola atau aturannya ya. Nah, coba deh teman-teman. Kalau 15 ke 21, kira-kira kalau aturan yang cocok apa ya? Kalau misalnya dikurang kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin, kayaknya nggak tepat buat nomor ini. Lalu kalau kali kayaknya juga pasti bukan bilangan bulat ya. Terus juga kalau dibagi kan nggak mungkin juga. Jadi kayaknya ini tuh 15 ke 21 paling mungkin adalah plus 6. Jadi plus 6 kita tulis polanya di sini plus 6 ya. Lalu 21 ke 10 ditambah juga enggak, dibagi apalagi dikali ya. Kemungkinan ini 21 ke 10 ini adalah dikurang 11 yang paling mungkin. Paling masuk gitu ya, karena bilangannya bulat dan bukan bilangan yang koma ataupun pecahan ya. Lalu 10 ke 16. Oh, ditambah 6 lagi. Nah, kalau kayak gini kayak kita bisa disimpulin, wah, polanya tuh kayaknya berulang deh. Plus 6 min 11, plus 6 min 11. Tapi kita harus cek, oke? Selanjutnya 16 ke 5. Oh, ternyata dikurang 11 lagi. Berarti polanya itu berulang. Nah, plus 6 min 11 plus 6 min 11. Yuk, berarti habis min 11 plus 6 lagi dong, ya kan? Nah, berarti setelah angka 5 itu harus ditambah 6. 5 ditambah 6 adalah 11. Gitu. Berarti suku berikutnya 11. Nah, suku berikutnya lagi, karena udah plus 6, maka aturan berikutnya adalah min 11. Ya kan? Berarti tinggal 11 dikurang 11. Sama dengan 0. Berarti untuk jawaban dari nomor 3 ini adalah 11 dan 0. Kayak gitu teman-teman buat nomor 3. Ini polanya itu kayak aritmatika juga, tapi dia loncat satu bisa dibilangnya. Kayak ini kan loncat. Ini loncat gitu. Dan ini juga yang min 11 juga loncat kan. Tuh kayak gitu. Aritmatika juga tapi lebih divariasikan gitulah. Jadi dibikin selang-seling kayak gitu istilahnya. Nah, itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 yuk. Nah, di nomor 4 ini dia agak beda pakai huruf. Ya, ada B, T, E, O, H, dan juga J, ya kan? Nah, kalau misalnya itu buat cara yang ini seperti yang udah pernah aku jelasin di pola dan operasi bilangan, kita bisa pakai dua cara ya. Bisa diubah dulu jadi angka atau bisa juga nggak usah diubah. Tapi kali ini aku nggak usah diubah, langsung aja pakai ke yang hurufnya aja. Oke, kalau di sini dilihat ya B, T, E. B ke T itu jauh banget gak sih teman-teman? Jadi kalau misalnya kayak gitu nggak ketemu, kalian bisa coba
polanya lengkap satu. Kayak gini, B ke E. Terus E ke H. Nah, T ke O ke J. Kayak gitu. Mungkin lebih dekat ya. Bisa dilihat B ke E lebih dekat daripada B ke T. Ya kan? Jadi bisa disimpulkan bahwa polanya adalah lengkap satu. Jadi kayak ini. B ke E itu ternyata ditambah 3. Iya kan? Ditambah 3. Nih, pola 1 adalah plus 3. Pola 1 adalah yang B, E, H itu kan 3. B itu kan huruf kedua abjad. Dan E itu huruf ketiga abjad. Huruf kelima abjad. Nah, maka 2 ke 5 plus 3 dong. Iya kan? Nah, itu untuk pola dan juga sama E ke H juga ditambah 3. Berarti setelah ini, setelah H harus ditambah 3. Kira-kira apa? H tambah 3. I, J, K. Oh, ternyata ditambah 3 itu adalah K. Nah, itu untuk pola yang satu. Nah, pola yang selain itu, pola yang lain, T ke O. T ke O nih, T ke O. Kemudian O ke J, itu polanya adalah minus 5. Kalau misalnya kalian bisa ubah ke angka, ubah aja ya. Kalau misalnya O itu kan huruf ke-15 di abjad. Dan T itu berarti huruf ke-20, ya kan? Nah, berarti 20 ke 15. T ke O 20 ke 15. Oh, berarti dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 5. Nah, dikurang 5. Berarti terus O ke J. O itu 15. J 10. Oh, berarti jika aja kan 10 ya, 15 ke 10. Oh, berarti dikurang 5 juga. Wah, berarti pola yang kedua ini dikurang 5. Kalau tadi pola 1 ditambah 3, pola 2 dikurang 5. Berarti J dikurang 5 berapa? Huruf sebelum huruf J apa ya? Oh ya, I, H, G, F, E. Nah, itu setelah dikurang 5 adalah E. Bisa dicek juga kok, E itu kan huruf kelima. J itu kan huruf ke-10. Berarti 10 kurang 5, 5. Maka E lah jawabannya buat pola yang 2. Berarti buat soal ini, jawabannya adalah K dan juga E. KE. Oke, itu buat contoh-contoh dari barisan bilangan aritmatika dan juga barisan bilangan geometri. Lanjut yuk. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal barisan bilangan. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 1 ini ada 6, 25, 64, 81, 32. Nah, kalian bisa dilihat di sini kan, ini aturannya bener-bener apa ya? Ini kan kalau 6 ke 25 mungkin tambah 19, 25 ke 64 itu tambah 39, ini makin aneh lagi, beda-beda. Nah, maka dari itu ada soal barisan bilangan yang kayak gini. Nih, kalau buat soal ini itu contohnya kayak kalau 6 itu 6 pangkat 1. Lalu 25 itu, oh ternyata 5 pangkat 2. Nah, lalu kalau misalnya 64, oh 4 pangkat 3. Wah, kayaknya kok angkanya turun tapi ada pangkat dan pangkatnya terus naik. Nah, ini bisa keidentifikasi gitu aturannya. Kita coba lagi ke 81. 81, oh ternyata 3 pangkat 4. Dan 32 itu ada, oh 2 pangkat 5. Berarti kemungkinan buat suku berikutnya itu berarti kan habis 2 berarti 1 dong. Ya kan? Terus ini 1 berarti pangkatnya makin naik. Habis 5 berarti 6. Gini, 1 pangkat 6. Lalu buat suku selanjutnya lagi, habis angka 1 berapa? Oh, 0. Berarti dikurangin aja. Jadi makin berkurang jadi 0. Lalu pangkatnya kan makin naik. Berarti habis 6 ya 7. Ya kan tuh, pangkat 7. Maka dari itu, 1 pangkat 6 ya tetap 1. 0 pangkat 7 tetap 0. Nah, sesuai dengan yang di sini. Lalu berarti jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 0. Nah, ini emang terbilang agak rumit. Tapi jadi makanya kita harus mahir dalam membuat aturan. Entah itu dikali 5, dibagi 5, atau bentuknya jadi nanti pola bilangan berpangkat, atau juga nanti ada pola yang lengkap 2, lengkap 1. Jadi itu benar-benar bervariasi banget. Jadi kalian harus banyak banget latihan soal tentang barisan bilangan, pola bilangan, supaya nanti makin jago pas ngeliat aja, oh polanya gini. Kayak gitu. Soalnya aku sering banget kayak gitu, kayak dulu aku sering banget nyari ini gimana ya. Oh mungkin coba kalau misalnya ditambah gak nemu,
operasi matematika dasar nggak ketemu nih, aku coba bilangan berpangkat, aku coba mungkin ada bilangan akar juga, ya kan? Kayak gitu pokoknya. Harus mahir ya teman-teman. Yuk kita lanjut yuk. Nah, yang nomor 2 ini masuk nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini ada huruf K, M, L, K, N, M, K, O, N. Kalian udah nyadar gak sih? Setiap, ini kan dimulai K. Nah, setiap dua huruf, habis dua huruf itu ada K lagi. Nah, berarti udah ketahuan gak sih kalau habis ON ini pasti K? Ya kan? Kita tulis di sini, pasti K di sini. Karena kayak dia berulang gitu. Nah, habis itu kalian lihat ML, NM, ON. Kayaknya nggak asing nggak sih? Nah, maka dari itu, coba kita bikin dulu ya di sini. Huruf itu apa aja sih? K, huruf berurutannya L, M, N, O, terus P. Nah, kayak gitu. Berarti ini dilihat ya, ML harusnya LM. Terus NM harusnya MN. Dan ON harusnya NO. Bisa dilihat kan kayak ada huruf yang berulang, huruf belakangnya tuh berulang kayak LM, ML, NM, M-nya berulang. Terus NM sama ON, N-nya berulang. Berarti ada huruf yang berulang itu adalah O. Karena ngambil dari angka huruf terakhir dari suku sebelumnya. Berarti untuk itu berarti O-nya ditaruh belakang karena setiap huruf yang berulang itu ada di belakang kayak ML jadi NM. NM ON. Berarti ON ON berarti di sini kemungkinan O. Ya kan? Karena berulang. Lalu kalau di sini kan dilihat LMMN. Nah kan, cuma dibalik aja posisinya. Berarti setelah huruf O itu kan ada P ya. Tapi posisinya di sebelum O. Jadi begini bentuknya. Nah, sama kan kayak ini. Kayak KML. Ya kan harusnya KLM ya kan. KNM harusnya KMN. Kayak gitu-gitu. Diputer-puter. Jadi jangan bingung. Tetap kita harus kerjain secara pelan-pelan aja. Jadi jawaban buat soal ini adalah KPO. Kayak gitu teman-teman buat tipe soal yang kayak gini. Kita lanjut yuk. Nah, ini buat latihan soal yang terakhir, yaitu ada angka di sini 11, 16, 6, 30, 24, 144, 137. Nah, ini juga termasuk yang gak berurutan kan, kayak berantakan banget ini angkanya. Dari 11 ke 6, terus dari 6 ke 30. 30 mundur lagi ke 24. Makin jauh ke 144, ya kan? Nah, kita coba. Kalau 11 ke 6 kan kemungkinan yang paling dekat ya dikurang 5 doang kan? Nah, sama kayak gini. Nah dari 6 ke 30. Kalau ditambah 24 kayaknya kegedean. Dibagi nggak bisa. Kemungkinan yang paling dekat 6 ke 30. 6 kali 5. Berarti 6 kali 5. Nah, dari 30 ke 24. Nah, ini paling mungkin dikurang dong. Karena dibagi nggak bisa. Ditambah nggak tahu berapa. Jadi kemungkinan paling kecil adalah dikurang 6. Ya kan? Nah, ternyata kok angkanya makin naik dari 5 ke 6. Terus, operasinya selang-seling. Dikurang, dikali, dikurang. Coba kita cek yuk ke suku berikutnya. Berarti 24 ke 144. Kalau ditambah kegedean dong. Dibagi nggak mungkin, dikurang juga enggak. Berarti kemungkinan paling mungkin itu adalah dikali. Tapi dikali berapa ya? 24 ke 144. Ternyata dikali 6. Wah, ternyata ini benar polanya. Berarti angkanya semakin naik tapi double gitu. Jadi 5, 5, 6, 6. Berarti nanti 7, 7, 8, 8. Kayak gitu. Dan buat operasinya nanti selang-seling dikurang, dikali, dikurang, dikali. Berarti untuk suku berikutnya, tapi ternyata masih ada lagi nih. Sebentar kita itu lagi ya. 144 ke 137. Ini paling mungkin juga dikurangkan. Karena yang paling mendekati itu. Jadi 144 dikurang 7 itu 137. Berarti buat suku berikutnya itu adalah
Karena 7-nya baru sekali dan harus double, maka pola berikutnya adalah dengan angka 7. Tapi operasinya apa? Setelah kurang itu kan pasti dikali. Nah, polanya adalah kali 7. Maka dari itu, 137 dikali 7 adalah 959. Nah, kayak gitu buat soal nomor 3. Nah, sekian pembahasan dari aku tentang barisan bilangan. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak WWK Sulistyo Wibowo yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study ya. Nah, kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, kalian juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar kalian, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye bye.